Pernah ngerasa nggak sih udah kerja keras mati-matian, tapi hasilnya gitu-gitu aja? Bisa jadi masalahnya bukan di usahanya, tapi di langkah paling awalnya, perencanaan. Hari ini kita bakal bongkar tuntas cetak biru kesuksesan, dan Anda bakal lihat sendiri kenapa ungkapan gagal merencanakan itu sama aja merencanakan kegagalan itu benar banget. Coba deh bayangin, Anda mau jalan-jalan keliling negeri tapi nggak bawa peta sama sekali. Atau ngerakit lemari yang super ribet tapi nggak ada buku panduannya. Pusing kan? Nah, kira-kira kayak gitulah gambaran sebuah tim atau perusahaan yang jalan tanpa rencana. Ini bukan cuma soal berantakan aja loh, ini resep jitu buat buang-buang waktu, uang, sama tenaga. Terus gimana caranya kita bisa hindarin kekacauan tadi? Jawabannya ya di cetak biru ini. Tapi sebenarnya apa sih perencanaan itu dalam dunia manajemen? Yuk kita bedah bareng-bareng inti definisinya. Gini deh, anggap aja manajemen itu kayak bangun rumah. Nggak mungkin kan kita langsung pasang atap atau ngecat tembok, pasti harus ada fondasinya dulu. Nah, perencanaan itu ya fondasinya. Semua fungsi manajemen yang lain, mulai dari ngatur tim, ngasih arahan, sampai ngawasin kerjaan, semuanya itu berdiri di atas fondasi rencana yang kokoh. Intinya tuh di sini nih, perencanaan itu soal memutuskan masa depan sekarang juga. Ini adalah proses mikir buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan paling penting. Mau ngapain? Gimana caranya? Kapan dikerjainnya? Dan siapa yang ngerjain? Semuanya dipikirin sebelum ada uang atau waktu yang keluar sepeser pun. Jadi dipetakan dulu di atas kertas, baru deh dijadiin aksi nyata. Ada kutipan yang keren banget nih dari Lewis A. Allen. Katanya, sebuah rencana adalah perangkap yang dibuat untuk menangkap masa depan. Coba deh pikirin. Dalam banget ya, ini bukan sulap. Artinya, kita secara aktif nyiptain kondisi hari ini buat maksa masa depan biar jalan sesuai mau kita. Bukan cuma pasrah nunggu apa yang bakal terjadi. Oke, jadi definisinya udah jelas ya, tapi pertanyaannya, emang sepadan ya repot-repot bikin rencana? Untungnya buat kita apa sih? Nah, di bagian ini kita bakal lihat kenapa perencanaan itu bukan sekedar formalitas, tapi benar-benar sebuah keharusan. Manfaatnya, wah banyak banget. Pertama, perencanaan itu ngasih kita fokus. Jadi semua orang di tim tahu kapal ini mau dibawa kemana. Kedua, ini jadi semacam senjata buat ngelawan ketidakpastian. Kita bisa antisipasi masalah sebelum kejadian. Ketiga, ini soal efisiensi. Jadi nggak ada lagi tuh sumber daya yang kebuang percuma. Dan yang paling penting, kalau standarnya jelas, kita bisa lebih gampang memicu inovasi dan ngukur kemajuan kita secara nyata. Coba ingat ini deh. Dunia bisnis itu ibarat lautan yang sering ada badainya. Perencanaan emang bukan sihir yang bisa bikin badainya hilang. Tapi, perencanaan itu ngasih kita kapal yang lebih kuat, kompas yang akurat, dan kru yang siap tempur. Perencanaan mengubah badai yang tadinya kelihatan sebagai ancaman jadi tantangan yang bisa kita taklukkan. Sekarang, jangan bayangin perencanaan itu cuma satu jenis aja ya. Anggap aja kayak lensa kamera. Ada lensa wide buat lihat gambaran besarnya, dan ada lensa makro buat lihat detail-detail kecilnya. Yuk kita lihat 3 lensa utama dalam perencanaan. Mulai dari CEO di puncak gedung yang mikirin visi 5 tahun ke depan, sampai supervisor di lantai pabrik yang ngatur jadwal shift buat besok pagi, semuanya itu melakukan perencanaan. Tapi kuncinya, semua rencana ini harus nyambung dan saling dukung satu sama lain. Jadi kayak satu sistem yang utuh. Nah, piramida ini ngegambarin alirannya dengan pas banget. Di paling atas, para bos besar nentuin bintang utaranya. Ini namanya rencana strategis jangka panjang. Rencana besar ini lalu diterjemahin sama manajer menengah jadi peta jalan yang lebih jelas. Itu rencana taktis. Nah terakhir, manajer di lapangan ngubah peta itu jadi langkah-langkah harian yang beneran bisa dikerjain. Itulah rencana operasional. Yuk kita bedah-bedahnya. Rencana strategis itu ngomongin visi jangka panjang, ya 3-5 tahun ke depan. Skopnya seluruh perusahaan dan yang megang itu manajemen puncak. Terus rencana taktis nurunin itu ke jangka menengah. 1-3 tahun untuk tiap departemen. Dan terakhir, rencana operasional, ini soal aksi harian, jangka pendek di bawah setahun, yang dieksekusi sama manajer lini bawah biar semuanya kejadian. Oke, kita udah ngerti apa itu perencanaan dan kenapa itu penting banget. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Gimana cara bikinnya? Ternyata ada loh proses logis yang bisa diikutin siapa aja buat ngebangun rencana yang kuat. Prosesnya ini mirip banget kayak resep masakan. Langkah pertama, tentukan tujuannya dulu. Simpelnya, mau masak apa? Langkah kedua, analisis lingkungan. Cek di kulkas, bahan yang ada apa aja, yang perlu dibeli apa. Langkah ketiga dan 4, kembangin dan pilih alternatif. Kan cara masak macam-macam, nah pilih yang paling pas. Langkah kelima, implementasi. Yuk, mulai masak. Dan yang terakhir, langkah keenam, evaluasi.
Cicipin masakannya, enak nggak? Apa yang bisa dibikin lebih baik lain kali? Nah, ngomongin langkah analisis lingkungan tadi, ada satu tool atau alat yang saking penting dan kuatnya, hampir semua manajer di dunia ini pakai. Namanya analisis SWOT. Konsepnya sebenarnya gampang banget dipahami. Kita kan nggak bisa nentuin rute perjalanan kalau kita nggak tahu posisi kita sekarang di peta di mana, ya kan? Nah, analisis SWOT ini ibarat GPS-nya kita. Ini cara yang sistematis buat ngerti posisi kita sekarang tuh di mana sebelum kita ngambil langkah selanjutnya. Coba deh lihat alur ini. Prosesnya itu dimulai dengan dua penyelidikan yang jalan barengan. Di satu sisi kita ngaca, lihat ke dalam diri sendiri, buat nemuin apa kekuatan dan kelemahan internal kita. Di sisi lain kita ngintip keluar jendela, buat nyari apa peluang dan ancaman yang ada di pasar. Nah, hasil dari dua penyelidikan ini yang nantinya jadi bahan utama buat ngerumusin strategi yang pintar. Dan inilah hasil akhirnya, grid SWOT yang terkenal itu. Kekuatan sama kelemahan itu faktor dari dalam, apa jagoan kita, dan apa yang masih perlu dibenahin. Contohnya, tim yang solid itu kekuatan. Teknologi yang ketinggalan zaman itu kelemahan. Terus, peluang sama ancaman itu datangnya dari luar. Ada pasar baru, itu peluang. Muncul pesaing baru, nah, itu ancaman. Dengan ngelihat keempat kotak ini, kita jadi dapat peta strategis yang lengkap banget. Oke, kita hampir sampai di akhir nih. Tapi ada satu jebakan yang penting banget buat dihindari. Banyak banget orang mikir, kalau rencana udah jadi, ya udah tugas selesai. Wah, salah besar. Rencana yang cuma disimpan di laci itu sama aja bohong. Sama aja kayak nggak punya rencana sama sekali. Perencanaan yang paling bagus itu kayak makhluk hidup. Sebuah siklus yang nggak pernah berhenti. Jadi gini, seperti yang Anda lihat, sebuah rencana itu dijalankan, terus hasilnya kita pantau. Dari pemantauan itu, kita belajar. Nah, pelajaran itulah yang jadi masukan buat bikin rencana selanjutnya jadi lebih tajam, lebih pintar, dan lebih baik lagi. Ini proses perbaikan yang jalan terus-menerus. Jadi kesimpulannya, perencanaan itu adalah cetak biru Anda untuk membangun kesuksesan. Dia ngasih arah, ngurangin risiko, dan ngebuka peluang. Pertanyaannya sekarang simple. Setelah Anda pegang cetak biru ini, masa depan kayak gimana yang bakal Anda rencanakan buat ditaklukkan?